Perkenalkan, nama saya Rani Dwiaryanti dengan NIM 2350101011111106. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kasus polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik pakan ternak di Desa Kapulangan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Lembaga yang terlibat dalam kasus ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, dan juga masyarakat setempat. Terdapat beberapa fungsi dari lembaga tersebut, yakni pengendalian sosial, menjaga identitas dan solidaritas, serta adanya penyelesaian konflik. Pada kasus ini, masyarakat setempat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi aktivitas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Masyarakat berfungsi sebagai pengawas independen yang memiliki kemampuan untuk melaporkan jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan. Melalui saluran pengaduan yang tersedia, warga dapat menyampaikan keluhan tentang pencemaran udara sehingga mendorong DLH untuk segera bertindak. Masyarakat juga berperan dalam menjaga identitas dan solidaritas. Saat menghadapi masalah pencemaran udara, mereka bersatu untuk melaporkan masalah tersebut kepada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang kemudian mendorong Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Melalui laporan yang diterima, LBH membantu memastikan bahwa DLH melakukan inspeksi dan menindaklanjuti kasus pencemaran udara ini. Langkah ini penting untuk memastikan tindakan korektif diambil guna melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH memiliki peran besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tidak hanya mengelola aspek teknis, tetapi DLH juga melibatkan masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan dengan mengintegrasikan adat istiadat dan kebiasaan lokal. DLH didukung oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan, mengurangi pencemaran, serta melestarikan sumber daya alam. Dengan berbagai fasilitas dan alat yang dimiliki, DLH bekerja keras untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, dalam praktiknya terdapat penyimpangan. Perusahaan pakan ternak menghasilkan polusi udara berupa abu terbang yang sering kali masuk ke pemukiman warga. Selain itu, bau busuk yang berasal dari limbah sisa proses produksi pabrik juga menjadi masalah yang mengganggu lingkungan sekitar. Selain itu, kebisingan dari mesin pabrik, terutama pada malam hari, turut mengganggu kenyamanan dan istirahat warga sekitar. Semua dampak ini menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH dan seluruh pihak terkait. Selanjutnya, kekuasaan dalam kasus pencemaran udara oleh pabrik pakan ternak melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang saling berhubungan. Ada pihak yang menguasai, yaitu pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang merusak lingkungan. DLH bertugas memeriksa apakah perusahaan mengikuti peraturan lingkungan dan memberikan sanksi jika melanggar. Yang selanjutnya, ada perusahaan pakan ternak, menguasai proses produksi dan pengelolaan limbah mereka dengan menekankan kontribusi ekonomi mereka seperti menciptakan lapangan kerja di daerah tersebut. Yang selanjutnya ada pihak yang dikuasai yaitu warga sekitar. Mereka adalah pihak yang langsung terdampak oleh polusi udara. Mereka bergantung pada keputusan pemerintah dan kebijakan perusahaan dalam menanggapi keluhan mereka. Selanjutnya, ada dimensi kekuasaan. Yang pertama yaitu ada kekuasaan legal. DLH memiliki kewenangan hukum yang jelas untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, menghindari anarki, dan memastikan ketertiban.
Yang selanjutnya ada perusahaan pakan ternak beroperasi dengan izin yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat ditinjau atau ditegakkan melalui pengawasan lingkungan dan hukum yang berlaku. 4. Saluran kekuasaan yaitu saluran politik. DLH menggunakan saluran politik melalui kepemimpinan daerah dan regulasi pemerintah untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan-aturan lingkungan. Yang kedua, ada saluran ekonomi. Perusahaan pakan ternak mempertahankan operasional mereka melalui kontribusi ekonomi seperti menciptakan lapangan kerja dan mempertahankan stabilitas ekonomi lokal. Sumber kekuasaan yaitu dari wewenang legal. DLH memiliki kekuasaan untuk menerbitkan atau mencabut izin bagi perusahaan pakan ternak sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Jika perusahaan melanggar, DLH dapat memberikan sanksi atau mencabut izin mereka. DLH memiliki kekuasaan yang sah melalui peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan dan regulasi lingkungan. Dan juga perusahaan dapat menawarkan ganjaran kepada masyarakat seperti pekerjaan untuk mempengaruhi mereka dalam mendukung kelangsungan operasional mereka. Unsur kekuasaan, rasa takut masyarakat jika DLH tidak menindaklanjuti kasus polusi udara, timbul rasa takut dan kekhawatiran masyarakat bahwa masalah ini tidak akan diselesaikan. Rasa takut ini bisa memaksa mereka untuk tunduk pada situasi yang tidak mereka inginkan, bukan karena rasa aman, tetapi karena ketakutan akan kondisi yang lebih memburuknya. DLH dapat mempertahankan kekuasaannya dengan membangun kepercayaan melalui aksi nyata dengan hadir langsung di lokasi polusi udara. DLH memperkokoh posisi mereka sebagai pengelola lingkungan yang peduli dan siap mengambil tindakan yang tegas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk wewenang pada kasus. Yang pertama ada wewenang karismatik. Terdapat pengaruh dari LBH untuk mendorong DLH menindaklanjuti lebih tegas terhadap kasus tersebut. Yang kedua ada wewenang rasional atau legal. DLH memiliki kewenangan yang mencakup pemberian izin lingkungan, pemantauan kualitas lingkungan, dan penindakan terhadap pelanggaran aturan lingkungan. Yang ketiga ada wewenang resmi. DLH melakukan pengawasan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran limbah yang tidak sesuai dengan prosedur. Yang keempat, ada wewenang tidak resmi. Masyarakat setempat melakukan tindakan proses terhadap pencemaran udara yang mereka alami. Yang kelima, ada wewenang terbatas. Masyarakat terbatas pada penyampaian aduan, sementara tindakan lebih lanjut seperti pengawasan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab DLH dan instansi terkait. Yang keenam, ada wewenang menyeluruh. DLH memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap sumber polusi, memeriksa apakah perusahaan telah mematuhi peraturan terkait emisi udara, serta memberikan sanksi atau peringatan jika ditemukan pelanggaran. Selanjutnya ada sumber perubahan sosial. Ada dari kesadaran lingkungan. Masyarakat semakin sadar akan bahaya polusi udara dari pabrik pakan ternak. Mereka yang dulunya kurang peduli, kini merasa terganggu dan melaporkan masalah ini kepada DLH. Selanjutnya, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pencemaran. Tindakan warga mendatangi DLH untuk menyampaikan keluhan menunjukkan adanya perubahan sikap. Mereka yang awalnya pasif, kini aktif memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang bersih dan sehat. Adanya tekanan dari luar. Adanya respon dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH untuk memberikan perlindungan hukum sehingga mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut pada DLH. Akhir ada pengaruh ekonomi. Perusahaan pakan ternak tersebut memberikan dampak ekonomi terhadap warga setempat.
Namun, dampak negatifnya berupa polusi udara dapat memicu perubahan sosial di mana masyarakat menuntut agar keseimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat terjaga.